Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, mohon bantu ibunya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih kepada anak ibu semuanya. Semoga dengan kita berdoa tadi, nantinya pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan dipermudah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda sekalian. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu minta mohon segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini segera disimpan ya, karena Ibu akan menjelaskan materi. Ada yang tahu hari ini materi kita tentang apa? Ya, betul, tentang pernikahan. Namun sebelum masuk kepada pembelajaran inti, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam, kemudian untuk mengetahui apa saja hukum nikah, serta yang ketiga untuk mengetahui tujuan dari pernikahan, dan selanjutnya ada yang keempat, itu adalah untuk mengetahui hukum dan juga syarat nikah. Selanjutnya untuk mengetahui mahram nikah, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui wali nikah. Dan anak ibu, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan atau kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya itu adalah al-jam'u atau bertemu, bisa juga diartikan sebagai berkumpul. Adapun menurut istilah, nikah itu ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum Islam. Nah, adapun hukum nikah itu bermacam-macam anak-anak ibu. Yang pertama ada mubah. Mubah ini artinya boleh. Jadi inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Hukum nikah itu dikatakan boleh ketika tidak ada unsur pendorong ataupun unsur yang melarang untuk melangsungkan pernikahan. Nah, makanya hukumnya boleh. Kemudian hukum nikah itu juga bisa dikatakan wajib atau hukumnya wajib ketika orang yang ingin menikah ini telah mampu atau sanggup untuk menikah, baik itu secara lahir maupun batin maupun dari segi ekonominya. Nah, bila tidak menikah, dia khawatir akan terjerumus kepada perbuatan zina. Nah, maka di sini hukumnya adalah wajib untuk dia melakukan pernikahan. Kemudian yang ketiga itu ada namanya hukum nikah itu sebagai sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Ketika orang yang sudah mampu untuk menikah, tetapi dia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumuskannya kepada perzinaan, atau dia masih sanggup untuk mengontrol hawa nafsunya, maka di sini dijatuhkanlah sebagai sunnah hukum pernikahan tersebut. Kemudian hukum nikah itu juga bisa dikatakan makruh ketika orang yang akan melakukan pernikahan ini telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah atau tanggung jawab kepada istrinya nantinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, hukum nikah ini juga bisa dikatakan haram. Kenapa bisa dikatakan haram? Ketika orang yang akan melakukan pernikahan itu menikah dengan alasan atau niat buruk hanya untuk balas dendam atau menyakiti perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu kita masuk kepada tujuan nikah. Ada beberapa tujuan pernikahan. Yang pertama itu adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan juga ketenangan hidup yang sakinah, mawaddah, dan juga warahmah. Kemudian untuk mengikuti sunatullah,
ajaran Rasulullah SAW, karena pernikahan ini merupakan suatu ibadah atau penyempurnaan agama Islam. Tujuan pernikahan yang ketiga itu adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nah, nikah ini kan merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan juga anak dalam sebuah keluarga nantinya. Kemudian yang keempat adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena manusia itu memiliki fitrah yang namanya kebutuhan seksual, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan. Maka manusia itu nantinya bisa bersatu dengan cara melakukan pernikahan. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah Ibu sampaikan sebelumnya tadi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah untuk memperoleh keturunan yang sah. Selanjutnya rukun dan juga syarat-syarat nikah. Rukun nikah yang pertama itu adalah adanya calon istri. Adapun syarat dari calon istri ini yang pertama adalah seorang istri atau calon istri itu haruslah beragama Islam. Kemudian menikah atas dasar keinginan sendiri, kehendak sendiri tanpa adanya paksaan apalagi ancaman. Kemudian yang ketiga adalah bukan merupakan muhrim dari seorang laki-laki yang ingin menikahinya. Dan syarat yang terakhir itu adalah dia tidak sedang berada dalam ihram haji ataupun dalam keadaan masa iddah. Nah, kemudian adapun rukun yang kedua itu adalah calon suami. Calon suami juga memiliki syarat-syarat dan ketentuan seperti yang ada pada calon istri tadi. Oh ya, satu lagi tambahannya, calon istri tadi selain tidak berada dalam masa iddah, dia juga bukan merupakan istri orang lain. Begitu juga dengan calon suami ini, dia juga bukan merupakan bukan merupakan suami dari perempuan lain. Nah, kecuali itu poligami, itu lain cerita ya. Nah, di sini kita fokus kepada pernikahannya saja, kita tidak membahas poligami. Kemudian wali nikah itu juga merupakan rukun dari pernikahan. Wali nikah ini syaratnya juga ada. Yang pertama adalah harus Islam, sama seperti calon suami dan istri tadi, harus Islam, dewasa, laki-laki, sehat, kemudian adil, karena seorang wali itu harus adil. Jangan nanti wali ini menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki karena ada mungkin dendam dengan salah seorang dari mereka. Nah, di sini wali itu tidak dibenarkan, hubungannya itu tidak baik dengan orang yang dinikahkan. Kemudian tidak sedang ihram atau haji juga. Selanjutnya adanya 2 orang saksi dalam pernikahan itu juga merupakan rukun dan syarat dari pernikahan. Harus ada 2 orang saksi, sama juga seperti sebelumnya, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, kemudian hadir dalam majelis atau dalam akad. Saat berlangsungnya akad, wali ini harus hadir. Kemudian adanya ijab dan qabul. Inilah yang paling penting. Ijab qabul itu adalah kata-kata nikah ataupun yang semakna dengan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mahram. Menurut bahasa mahram ini berarti yang diharamkan. Nah, menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram ini merupakan wanita yang haram untuk dinikahi. Kenapa dikatakan wanita yang haram untuk dinikahi? Pasti ada penyebabnya atau hal-hal yang menjadi alasan kenapa haram untuk dinikahi. Nah, di sini ada 4 macam sebab keharaman wanita atau mahram itu. Yang pertama adalah wanita yang haram untuk dinikahi karena itu merupakan nasab atau keturunan. Yang pertama itu adalah ibu kandung dan juga seterusnya ke atas seperti nenek dari ibu gitu kan. Kemudian ibu nenek dari ayah seperti itu, atau ibu mertuanya ibu kita. Kemudian anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawahnya seperti cucunya, itu lanjut ke bawahnya. Yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung ataupun saudara perempuan sebapak dan juga saudara perempuan seibu. Kemudian saudara perempuan dari bapak, yaitu bibi kita, dan juga saudara perempuan dari ibu.
Selanjutnya ada anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan kita, dan seterusnya ke bawah. Serta yang terakhir itu adalah anak perempuan dari saudara perempuan kita, dan juga seterusnya ke bawah. Kemudian yang kedua ada mahram, itu disebabkan karena hubungan sesusuan atau sepersusuan. Yang pertama itu adalah ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui itu tidak boleh kita nikahi. Kemudian yang kedua adalah saudara perempuan sepersusuan. Ibu yang menjadi ibu susuan kita itu memiliki anak perempuan. Nah, anak perempuannya itu juga merupakan mahram bagi kita. Jadi kita tidak boleh menikahi anak ibu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mahram dari segi perkawinan, seperti mertua kita atau ibu dari istri. Kemudian anak tiri, baik itu anak dari istri dengan suami lain ataupun anak bawaan istri yang kita nikahi. Misalnya kita menikah seorang janda, dia memiliki anak, maka anak itu merupakan mahram kita. Kemudian ibu tiri dari ayah, baik itu sudah diceraikan ataupun belum, itu merupakan mahram juga bagi kita. Yang keempat ada menantu atau istri dari anak-anak kita yang laki-laki, baik itu sudah diceraikan maupun belum. Dan kelima adalah wanita yang haram dinikahi itu karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Adapun macam-macam dari wali nikah, yang pertama itu adalah disebut sebagai wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Adapun susunan dari wali nasab ini, yang pertama adalah ayah kandung. Ayah tiri itu tidak sah menjadi wali. Kemudian yang kedua adalah kakek atau ayah dari ayahnya mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga adalah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, dan juga anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan kita, baik itu yang seayah maupun sekandung. Kemudian yang ketujuh adalah saudara laki-laki ayah atau paman kita, baik itu yang seayah maupun yang sekandung dengan ayah kita. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah kita yang seayah dengan ayah. Yang kedua ada yang namanya wali hakim. Nah, wali hakim ini juga merupakan salah seorang golongan wali yang dapat menikahkan anak perempuan yang ini biasanya memiliki alasan tertentu. Misalnya seorang anak yang memiliki wali namun walinya itu enggan untuk menikahkannya, atau seorang anak yang memang terlahir dari hubungan di luar nikah, maka ayah meskipun secara biologis dia memiliki ayah kandung, namun dalam Islam ayahnya tersebut tidak dapat menikahkannya, maka itu diwakilkanlah oleh atau digantikan oleh wali hakim. Wali hakim ini memiliki wewenang untuk menikahkannya yang sudah ditunjuk langsung atau diberi wewenang oleh pemerintahan, dan itu merupakan tanggung jawab dari seorang wali hakim. Nah, jadi meskipun wali hakim ini memiliki hak dan wewenang untuk menikahkan, anak-anak ibu perlu menggarisbawahi bahwa ada beberapa syarat dan ketentuan nantinya yang menyebabkan seorang wali hakim ini menggantikan posisi wali nasab ataupun wali yang lebih akrab. Nah, itu tentu saja tidak sembarangan. Baik anak-anak ibu semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang dapat ibu berikan bermanfaat bagi anak-anak ibu semua, dan ibu akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.